nan paling sangat diprogramkan menjadi program unggulan iblis itu, bapak-bapak, bukan memecah belah awak badun sana, Pak, tapi memisahkan orang suami istri. Ya kan, akan-akan itulah anak-anak muda gua, kalian umur 45, 42, kempinang siraiku baru tu. Ya kan, gae alun muda tak lampau. Hati-hatilah membina rumah tangga nak. Program unggulan de iblis bukan managahan awak ndak salat, bukan madu kita badun sana perkara rato ndak. Subscribe je apa entak je tunjuk. Jangan mengangur saya menjelik tu. Ya kan? Ya kan? Entak je tunjuk. Dari Sangir ke Lubuk Gadang, taruh bajalan ke desa Sampu, Mangko Talambe kami datang, jalan bakelok bakeh lalu. Alhamdulillah disampaikan juga oleh Allah di negeri terindah di Kabupaten Solok Selatan ini. Semoga juga penduduknya yang kesemuanya orang Islam diberi juga oleh Allah kesehatan lahir dan batin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, khalaqal insana fi ahsani taqwim, wa hadana ila siratim mustaqim, wa ba'athan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Saya ingin mendasari cerita kita malam kini jo ayat nan dibaca Pak Imam salat Isya tadi. Sia nan salat Isya berjamaah siko tadi, ambo tanyo sure A nan dibaca Pak Imam tadi, sure As-Sajadah, ya kan? Nama nan tak menyimak melongo-longo saja, ya kan? Ya kan? Ba'a mangko tahu pula Pak Ustaz ayat tu. Ambo mapal ayat tu dulu untuk sujud tilawah setiap pagi hari Jumat di masjid kami. Itu ketika istri ambo hamil pertama. Kini anak ambo nanyo kandung tu umurnya sampai 15 tahun. Anak nan di dalam kandung tu sampai 15 tahun umurnya kini. Ketika tu ambo berumur sekitar 28 tahun. Alhamdulillah sampai kini ayat tu lai apal jo. Tadi dibaca di Pak Imam, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Dalam kita madokan acara ko bu, cuy bu bayangan bara bulan bisa mangkodape ambo kamari.
Kemudian para jemaah ada dusana kita nan dirantau, ya kan, mengorbankan sebahagian rezekinya untuk acara ini. Maka setiap ada tabligh akbar, andaknya ilmu kita bertambah, ya kan. Jadi arti ayat tadi, qul, katakanlah ya Nabi, mukasui Allah Nabi Muhammad, diwakilkan kepada malaikat maut mencabut setiap nyawa. Jadi biar sipasan na mati, biar samui, biar gajah, biar harimau, biar orang, ya kan, nan mematikannya malaikat maut dengan izin Allah diwakilkan. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Akini bertanya ambo dulu, apa-apa ibu-ibu nan datang malam kini gua, ada ndak naraso-raso kemati melaki pagi? Ndak ada kita nan tahu dah kan? Karena itu rahasia Allah. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, setelah malaikat maut mematikan orang yang ditakdirkan untuk mati pada hari itu, dan kembalilah orang itu kepada Allah. Nah, persoalannya ayat tu kita baca di kanan dek Pak Imam dalam salat tadi. Ketika kita lahir, ada ndak kita membawa beban dosa? Ndak ada. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dah lahir dalam keadaan suci. Sampai kapan? Sampai kita balik. Setelah balik, diperhitungkan oleh Allah dosa dan pahala. Ada orang yang berkekalan membuat dosa, ada yang berkekalan membuat pahala. Semua kita meminta kepada Allah, Allahumma khtim lana a'malana wa ajalana ya Allah bihusnil khatimah. Ya kan? Kan itu permintaan awak setiap mendoa. Ya Allah, jadikanlah hidup saya, ibadah saya, amal saya, dan mati saya husnul khatimah. Jadi kita tidak akan husnul khatimah setelah berdosa kalau tidak mau minta ampun. Jadi awak balik ke Allah tu nanti balik harus barasih serupa lahir dulu. Kalau tidak, itulah kita yang bermasalah. Ada namanya su'ul khatimah, lah tamak tibosinan alun dalam kubur diseso dek malaikat. Kemudian di mahsyar, bapak-bapak, orang banyak dosa itu karena matahari rendah dari kepala, keringatnya darah. Ada keringat darah tu nan taganang sampai mata kaki, ada nan sampai lutut, ada nan sampai pinggang, ada nan sampai lihi, ada nan sampai hidung, ada nan hilang di kepala-kepalanya. Pinya ndak mati dok, agui-agui saja. Darah, keringatnya darah. Jadi sesuai dengan dosa yang dilakukannya dan tidak pernah bertobat ketika dia akan mati. Jadi Allah menerima orang nang kumuh balik, diterima juga, tapi disiksa. Ya kan? Itulah ayat yang dibaca Pak Imam tadi. Ketika akan berhadapan dengan siksa, ya kan, biarlah inyo datuk, biar ulama, biar pemerintah, biar saja kalau kebadoan jo azab, katanya Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jadi orang nang karih-karih hati di dunia ko Pak, ketika akan berhadapan dengan azab, nyomabalna ke Allah. Katanya, oh Allah, lah boleh kani. Wa sami'na, amodanga ya Allah.
farji'na balian ambo kasangir ya Allah kamangawa angki Allah na'mal salihan inna muqinun kami beramal saleh lai dan meyakini seyakin-yakinnya. Apa persoalannya? Amu hendak Allah balik menunda itu. Indah. Idui ko samo jo orang batana. Ba orang batana kalau pandai kita mapian tungku tu, tak jarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya di sini napi mangkoi duit. Pandai awak mapian kambang bungo limau nasi. Tapi kalau talalai mengadang lambiak mata, suri kabarihnya tak namu, dikata lontong alun jadi, dikata nasi alah luyak. Penyesalan ndak ada guna hari itu lagi. Jadi kan ini mama nanti go balik, jauhilah menjuai tanah pusako. Iya kan? Kalau ingin je menjual tanah awak Bali. Tu kapai ke Makkah, tanah ko di Bali. Ya kan? Kok di mana daerahnya lah, ndak cukup biaya, dijual ndak ada. Tanah pusako jan itu ndak niniak mama namanya lah biar balik nak kupiah serupa itu ah. Pi menjual tanah ke mana kan? Itu inyak ngangak namanya. Ya kan? Ndak ada gunanya tu. Ya kan? Kamanakan mau siawa anak ndak muah nama narimo bini mau sialo. Kama badang ke bawah. Nasi dingin lah bambui. You ada orang bambui nasi dingin. Lai bang gitu. Angoknya sasak. Angoknya sasak. Kama keadaan ke bawah. Itu gambaran ayat yang dibaca Pak Imam tadi. Jan serupa itu awak nanti kemati. Balik ambo balik ya Allah. Iya kan? Ambo beramal saleh tidak akan didengar oleh Allah lagi. Sekarang yang saya hormati, walaupun beliau sudah meninggalkan kita, orang yang berjasa di kampung kita ini, Syekh Muhammad Arif Sampu, beliau seorang ulama di negeri kita yang membawa kita dari yang gelap kepada yang terang. Dengan ajaran yang beliau sampaikan, tahulah kita beragama Islam. Mudah-mudahan beliau diberikan keampunan oleh Allah. Kalau nan badoso selain dari Nabi badoso pak. Ya kan? Dia syekh, dia ulama, dia ustad, dia haji. Ya kan? Nah, badoso sadonya. Andaikan ada beliau berdosa, kita doakan dosa beliau diampunkan Allah. Dan segala amal saleh yang beliau ajarkan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat, mengalir kepada beliau sampai sekarang di alam barzah. Kemudian beliau memprakarsai membangun rumah ibadah dulu, asalnya mudah-mudahan jadi sedekah jariah, dan dimasukkan beliau oleh Allah ke dalam surga Jannatun Naim. Amin. Ya. Nan kami hormati nenek mama nanti go balik jo pimpinan beliau inyi tadi Rajo Labie nan baure baka tanggang nan babatang badan rampak barantiang badaun rimbun babungo babuah labe makanan anak kemanakan. Mudah-mudahan seluruh nenek mama kita sehat walafiat. Kemudian musaji nanti kau balik. Ambo mencari salat maghrib tadi di musaji dia teh siko. Anan kurang WC tampe basuci. Lawan tu itiak katajun orang menunggu ambo basuci tadi. Tempat basuci itu ciek saja. Ya kan? Nah, orang banyak kebuang ia ketik. Itu dia teh mau cari itu tadi. Jadi tempat berudu dan WC itu sangat penting. Nah, musaji kalau rancak gua, sampai berudu je WC itu bangun rancak-rancak. Jangan sampai hariang.
Ya kan? Asian ang kamamikian tu, kita, ya kan? Kalau diambil bapak-bapak kaum muslimin, para jemaah, gala kau ndak penting dah, nam penting realisasinya, ya kan? Realisasi dari gala yang kita sadang tu. Ambo kini indak datuk le pak. Dan ketiba kok membuat di baliho buat se inyek tungke marajo. Inyek tungke datuk tu lah pasarang ke kemanakan. Sebab awak ndak bisa pulang kampung rapik-rapik jo datuk-datuk lain tu. Ya kan? Ndak bisa tu. Jadi duit berkerilahan namanya bagian ke kemanakan, ya kan? Atau babali se kepala kabau cik. Dinaikan ini mama barik berkisah kena ringan, jauh berkisah kena ndake. Tapi nampak baliang babayona kece inyek tadi. Aduh. Kalau datuk berubah jadi kabau Minang. Ini bapak-bapak ini. Ya kan? Ampun seketik-seketik tu mau pacian pak. Ya bayu puluh ya. Ndak Minang kabau le doh. Kabau Minang. Kan? Aduh. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak kita bisa menjaga diri kita istiqamah dalam menjalankan agama dan adat. Kalau ada peraturan adat berbenturan dengan agama, rujukan peraturan adat itu mematuhi perintah agama. Contohnya mudah saja. Misalnya meninggal orang tua di Solo Selatan kok, di namanya kok Sampu ya. Anaknya ada di Jakarta. Iya kan? Nan mai kok menurut Islam, Mbak? Disegerakan ajan, ditunggu je anaknya tu. Anaknya sementara lah tiba di bandara aja. Dari bandara ke Solo Selatan kau dah kek terjauh. Tiba di siko dek orang gaya itu malam ke petang meninggal, dek menunggunya, ya kan? Lagak berubah baunya, hanya keluar tisu. Tak satunya memandir gaya itu dah. Nyonggo pitinya banyak. Pak, ambo ke Rapik ke Palembang yo, laksana saya lah gaya ambo ko aja. Kau bagi-bagi kau beko aja. Aku tak jadi nama dia itu aku nonyo anak nan ditunggu tadi. Ambo dulu pak orang gaya ambo nang laki-laki itu umuannya muda meninggal umur 5 ampe. Ambo sedang training di kantor. Lah dia gi oto di Nduk Samang oto dinas pulang. Ya kan? Ambo tiba rumah, kubur beliau lah tertimbun separuh. Saya sekolah di pesantren pak, nak ada masalah demo. Kalau sebagian orang tu pak, nyok kali lihat tu, tak bertunggu denje. Berkuburan saya denje. Di kali na balik lebih bisa nyoi duit. Ya kan? Anda itu dah je mengeceknya dalam kubur tu, jangan menangis orang dalam hati macam. Kok teragak nang istirahat dulu yo pulang saya malam ni je. Atau pulangnya malam dalam hati di kuburan tu. Hidungnya bersumbek je kafe. Ya kan? Nyo minta kopi setengah. Lai talok muka pintu. Tak. Itu salah satu yang simpel saya. Kalau ada ajaran nada itu berbenturan jo agama, ya kan? Mangko ajaran nada itu nan kadi lakuan ke agama, jangan dipasuan adek ko agama harus tunduk ke adek. Kalau ada je datuk muda itu berhenti salah jadi datuk. Iku adek ko aja. Ndak lakang di paneh, nantak lakang di paneh itu peraturan Allah. Sedangkan peraturan Allah ko ada tulaan suanya. Serupa kami tadi salat zuhur di musaji musala nanado di tempat makan mitra tu di Surian. Dispensasi dia bagi Allah boleh salat tu di jamak dan di kasar. Namanya rukhsah. Ya kan?
Jadi ndak ada adek nantak lakang di panih, nantak lapuk di hujan. Karena adek tu perbuatan manusia. Adek kaum muslimin selingkah negari supak sepanjang batuang. Ya kan? Ambolah bertanya ke beliau kau tadi ya. Ya kan? 3 balik suku siko ndak? Indak. Apa ni mamaknya 3 balik? Itulah perbuatan siko. Di kami negari kami 6 suku namanya. Iyo baranam lo niniak mamaknya. Adimu saji tuangku nan batuju. Ya jadi itu jadinya orang nanti kau balik jo. Niniak mamak baranam tuangku batuju. Apakah cara yang seperti itu bisa dipasuan disangir? Indak pak. Ada selingkah negari. Ambo sabana takui ambo tu pak. Kalau agama harus ditundukkan ke adek. Atu cik lain. Nyolio no minta terima. Agi kata malu itiknya je. Ya kan? Kalau apa sedang rapi di balerong, azan orang. Apa itu tangan lu dipending rapi kalau. Pai salat dulu. Kalau ada benturan-benturan dalam rapat tadi, kita pergi bersuci, kita pergi berudu, kemudian sudah salat, kita kembali terbuka pengana balik. Karena Allah minta petunjuk ke Allah. Mematuhi perintah Allah itu lebih utama dari kita rapat adat. Ya kan? Sabok sadonya fasilitas nan kita manfaatkan dari Allah. Membuat kopi ya, Pak. Rasanya sebelah katih ko banyak ladang kopi ya. Siapa menumbuhan kopi itu? Allah. Dirandang kopi itu siapa punya api? Ditumbuk kopi itu siapa bagi tenaga? Lah dimasak kopi itu juga yangi beko dia gi mandi salabah, ya kan? Lama nan magi lama tu sia. Allah. Cubalah pak damam li lama sadonya lai. Ndak pai. Ya kan? Limau manis pai, ya kan? Dak ada nasi ramas ndak lama. Jadi nak magi lama sia. Allah. Ya kan? Jadi fasilitas yang kita pakai di dunia ko ndak ada awak punya cik yo. Ya kan? Saja awak lahir sampai 72 tahun serupa ambo kini ko. Bara banyaknya kita mairui kateh ke bawah selama 72 tahun. Lalu ada Allah minta pajaknya. Aco pak memompa onda di tempat tumbuk wenen. Kalau gak sekali 2 kali bisa mungkin. Ni nak do piti ketik tak bau salah dah aja. Ya kan? Atau besok ya kan datanglah pak kau mempa lain ndak lor jana kau bayi dah. Ya kan? Ni pompa rosak dah aja. Ndak isa dah aja. Ni ndak rusak gitu dah. Atau angin ditampe orang menumbuk ban. Daro nang kita irui ko bara gua saja awak lahir sampai kini. Nah do membayi dah. Ya kan? Tinggal itu saja. Dah do membayi. Satu saja dicabut oleh Allah. Kalau ndak udara, ndak air. Nyo hilang dia Allah salah cik itu. Oksigen cik, air cik. Salah satu dan 2 tu hilang pak. Oi kalam kabut adanya. Ibu-ibu membasuh piring jo mama lemon. Jo sunlight. Akhirnya jo air jo. Kau ndak bau sunlight tu nasi. Apa-apa memerahsia nonda do sampo nda. Bakileknya kena itu, ya kan? Akhirnya air. Ya kan? Ustaz mengaji karya rakuangannya dilataan air. Ya kan? Air ini ditarik oleh Allah kita ke kalang kabut. Itu makanya Allah menyindir kita dalam Al-Quran, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban.
Sudah tu mudah-mudahan kita niniak mamak ko pak. Iyo jan kita tagak bapaliang, boleh tagak bapaliang tapi di tanah nan savingkah. Boleh kita duduk berkisah tapi dilapik nan salai. Tetaplah kita niniak mamak ko dan kadi karajuan manurui alue jo patui. Kini lah banyak di balik orang pak. Ma orang ko nampak patui ke dia alue. Ya lihat. Dia cali orang lu aku isa dia lu. Kan? Kalau lain mai kui enan sabananya, ya kan? Ba niniak kita katumangguangan. Duo perpatih nan sabatang. De alui kileknya tibo, de licin cayonya datang. Orang tu nak sama prinsipnya tu dah pak. Cik daulat tuanku, cik daulat rakyat. Tak sopan apa-apa tu dah pak. Ya kan? Tapi Minangkabau ko bahagia dia. Sawah lunto jalan kasalak kadurian membali dadi ubek kepalo nak nyosiek Minangkabau nanti go luak palentah datuk katumangguang jo para putih inyo barajo jo mau pakai. Pada saat dia emosi nyo ndak mau melaki entangan ke orang dah pak. Ba batu nyo antak jo kari. Mengko batu tu ada sampai gini baru. Namanya batu batikam. Di tepi jalan letaknya nyo pak di lima kaum. Ndak jauh-jauh kan. Batu batikam di batu sangka, ya kan? Ditikam rajo dahulunya. Pasanang hati orang nan tinggal ambo ke pulang ke rumah bini baru. Dia jadi lo pantun orang itu. Bini lambo nya tinggal. Jadi rumah bini baru selek. Kaum muslimin aba beliau datuk katumangguang jo datuk perpatih nan sabatang tu. Ya kan? Ba beliau. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat, beliau belum beragama Islam, Pak. Agamanya Hindu masuk tu baru. Tapi undang-undang nan nyobuwe setelah Islam ko masuk, ndak ada nama tantangnya Islam. Itulah nan disabui adai sabana adai peraturan Allah nyo sesuaikan, ya kan? Adai nyo tujuh peraturan Allah. Ya kan? Acu kita cari pak. Di zaman beliau tu orang membuat rumah ndak pakai paku. Ndak ada bahannya batu kecuali sandi. Bahannya kayu sadanya. Indak berpaku, berpasak joka jo kayu. Jadi kalau hari gampo rumah gadang tu fleksibel. Iya kan? Ndak ada rumah gadang papan ko naruntuh ada hari gampo dah pak. Sebabnya peturian tu. Iya kan? Kalau rumah batu, abantuk orang dijinnya kena gampo tu. Tangga sadanya sudah. Karena dia ditahan oleh besi di dalam. Kira-kira ada ndak datuk-datuk zaman dahulu tu nan kuliah di teknik sipil? Ndak pak? Ndak ada pak? Ilmunya ilmu tu. Kehebatnya orang tukang dahulu buat rumah gadang tu pak. Mana tarang matoa mencari Al-Quran ko dua mato je cik mato. Kini baca Quran nak gua dibawa kak matoa dua. Tu pician cik mana jale? Jale dua. Orang awak bertukang pak. Kalau lah sudah papan tu nyo katam, itu ndak jo dua mato nyo celik dah. Lai lurus kan tak? Itu bapak. Ya kan? Kalau kini katamnya lah jo listri ada ukurannya. Ya kan? Ada cile orang tukang kon hebat. Alah pasnya alun sangin aja. Anan sangin tu pun tak tahu sampai gini tu. Kalau sameli kan jale dah.
Jadi beliau-beliau tu dulu kaum muslimin aye janih saya nyolandai jalan rayo titisan batu batamu datuk nan cadik jalan pandai paham banyak menjadi satu. Jadi bermacam ragam pendapat awak, kadang-kadang batangka, ya kan? Tapi karena adanya menahan emosi, menahan gejolak, menahan ego, yang mulanya pecah itu jadi satu. Akhirnya banyak kita dari satu tu pecah. Di Belanda itu dah nyinten dulu Pak, nyuadu kaum madat yo kaum agama. Ya kan? Akhirnya kita lah merdeka. Tapi ada je sebagian datuk nan tetap patuh ke Belanda. Ndak mau bagi yang kepandaiannya kena muda dah Pak. Ndak mau. Sampai jo silik. Bamang kau banyak orang belajar karate, jiu-jitsu, ya kan? Samurai. Kerana guru silik orang wak ko Pak, kalau ada jurus silik orang wak ko kan banyak tangkuk je cakik. Kalau ada gak empek balik jurusnya atau dua baliknya ajannya. Dan dua balik ko kalau melawan murid ko ikut pembaiknya je. Jadi guru lo muridnya tadi, nyo ajan 10 ala ke muridnya. Akhirnya jurus ko habis. Ini Bapak. Habis. Itu tu sifat bulan. Jadi kemenakan ambo na mudah-mudahan na jadi datuk gini ajan ditiru itu. Kita ndak di zaman penjajahan ledona. Kita lah merdeka. Kita harus berpikir secara baik. Ya kan? Penjajah ndak ada kemasuan awak dah lain. Ya kan? Jangan kita ni niat mama pimpinan-pimpinan kampung ko serupa alu kinci aja. Serupa mata gargaji lah. Gargaji li tegana. Lai, lurui matonya atau pencong? Pencong Pak betul? Ya, pencong. Indak kuat menurut awak tu. Tagaknya ndak tapik dah itu. Tapi deknya bersama-sama pulang painya membawa keputusan. Dah ada kayu nang kareh dia tu. Banio, rasa, surian, kayu basi, putih dia. Akhirnya awak jadi datuk lah banyak nan calu kinci kau. Cik kata cik ke bawah penepek tu. Kalau ada kemenakan nang kayu akan senan saya merapik. Aku datuk gulai kuning namanya. Ya kan? Itu. Lama dek santan, kunyang dek kunyi. Ya kan? Atau jadi sesuailah. Jadi datuk tu kan ada orang menyebut pangulu. Kalau di bahasa Indonesia kan penghulu. Kalau di pisahan pangka jauh. Jadi kalau kita datuk pangulu itu nang kadipacik dia anak kemenakan tulunya tu. Kalau matonya dipacik Pak, luka tangan. Itulah pangulu tu. Bukan mengandalkan ketajaman fisik, kepandaian, gadang melenjo, tajam memutui. Lama dilulu seorang, ndak itu datuk dah. Ndak disuruh kemenakan memacik mata tu, tapi memacik ulu. Sagadang-gadang kayu, kalau ulu kapak nan dipacik untuk menabang, kayu tu pasti rabah. Banyak tu. Diorang nak bangga nak kini Pak. Kalau inyo mencalonkan diri jadi anggota DPR, rasanya dapet. Ka jadi bupati ka dilantik, nyo kajan Pak. Beralik pada tu. Pepatah tu nak dapet dia ciek je tu, gak ciek tu. Dapet tu. Tu di Padang orang ke pilkada gini kau Pak, ada lama. Kan bakajan balik pada tu. Ya kan? Padahal tujuan aslinya dulu kan tak untuk itu tu. Ya kan? Dan untuk itu tujuannya.
Bagaimana anak kemenakan ko sayo sakato sakacak sagama. Bamang ko bisa nyo sayo sakato sakacak sagama. Kapalo kereta nan nyo turui ko yo lalu rel. Calialah kapalo kereta tu pak, kalau keluar dari rel banyak rabah jadinya. Jadi di Ndaruang nan mai dui ang kereta api ko di Sumatera Barat pabrik semen gini ya pak. Ya kan? Kereta yang membawa penumpang ke Periaman tu pak, itu banyak kosong isinya. Jadi kereta aku yang paling mantap memang di Pulau Jawa sampai katoknya kan orang naik pak, nak temui le. Iya kan? Nah, jadi kepala kereta tu kalau inyo nan keluar rel, gerbong di belakang tu jatuh saja pak. Iya kan? Jatuh. Nah, jadi kalau lah diangkat awak orang jadi kepala kereta, ya kan? Indak seremonialnya tu yang penting dah. Ndak tahu anda lah datuk ini aja. Mendabi kabau tangga aja. Sembarang orang dan orang kerja. Orang terpandang dan di kampung kau aja. Habis ini sedang mengandung ketinggalan. Karena alumma pengalaman jadi dah. Akhir-akhir mangan penting jadi datuk, ya kan, untuk memelihara isteri jo anak dalam kandungan. Kemudian pak di kubur ndak ada ceritanya dek malaikat. Wang le jadi datuk di dunia, nak ada. Malah kalau datuk dan salah tu itu neganya sinar konti. Tak bisa malaikat maut tu dipantun itu dong. Ya kan? Nah. Tiba malaikat maut tu kemambil angok awak, kecik awak kayaknya. Ditabang batang cumangko di awah dengan baliwang basi yang datang dari apa kapak penabang patah tigo. Sungguh karakok dahulunya julai gagang menuju junjung niat nak jadi sirih bana cintalah lama kecarano. De bayu yo sawak yo. Elo-elo salah mencabui anggok dan yang kodang seketik je. Dia pergi piti sawit kayaknya satas. Lemah lekat mau tu nerima. Lai. Tak pak. Tu mengko malaikat nyuruh ada Allah bertugas sadonya tu pak. Nya ndak bisa disogok. Ba mengko ndak bisa, nya ndak punya nafsu. Ambo sepanjang jalan tadi pak mencari foto-foto orang yang bakal calon bupati semua. Orang sesadonya ndak ada malaikat seorangnya. Ya. Bamang ko malaikat ndak satu, nya ndak berkeinginan jadi bupati, jadi gubernur, jadi anggota DPR. Nya patuh ke Allah. Allah mengecek ke malaikat tu dulu, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan manusia khalifah di muka bumi. Kalian tidak. Malaikat tahu diri dia. Dan malaikat itu bapak-bapak anan tajadi dinyo itunya kecian. Kadang-kadang awak pak indak tahu pura-pura tahu, ya kan? Mandok di balik lumbung, kaki tampak, kepala tasau. Ketika diajukan pertanyaan kepada para malaikat oleh Allah, ya kan? Kecik malaikat kau, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak tahu semuanya ini ya Allah kecuali yang telah engkau ajarkan. Engkau maha berilmu ya Allah dan maha bijaksana. Adam ketika ditanya pak itu sado dapet dia. Jadi malaikat mengaku bahasa Adam lebih unggul darinya, maka inyo ndak iri do. Malaikat ko indak dipilih oleh Allah jadi khalifah, tapi Adam ndak ada rasa iri. Nan iri cik sinyo pak. Sia Iblis. Iblis ko nanyo panggaan ke pak. Kebangsawanan dan tua di umur.
Ma mana'aka alla tasjuda illa al-amartuka, kece Allah ka iblis ko. Ana menyebabkan engkau enggan ambo suruh sujud ke Adam ketika ambo perintahkan. Apa jawab iblis? Qala ana khairum min, ambo lebih baik dari Adam tu ya Allah. Apa baik engkau? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan ambo dari api, sedangkan Adam dari tanah. Jadi iblis ko tak aja saya menjawab, Pak. Hendaknya kenyo hitungnya dulu. Hitung kuiannya tilantangan, jawab enak rencak. Nyo langsung spontan. Antara api jo tanah tu seimbangnya, Pak. Ndak ada lebih ciknya tu. Musaji di mana bisa dapat tagak? Di tanah. Ketua bupati di tanah menanam kopi, di tanah menanam sawit. Lebih bisa dia api. Nah, api sangat baguno. Anan kadi masak harus ada api. Kena nak masaknya. Kan? Engkau ambo agih tangguh sampai hari kiamat, tak mati-mati kata Allah. Sehat. Kalau tak percaya ibu-ibu, kalau pai ibu-ibu mencari orang sakit ke rumah sakit, apa bisik ke perawat tu? Ada ndak iblis dirawat juga ya? Nggak ada iblis dirawat di rumah sakit. Dia masuk COVID, nala. Kebanyakan orang kena COVID tu. Iblis dia tu. Nggak ada, ndaknya sakit. Anda Allah, umurnya panjang, badannya sehat. Sehingga bersemangat mengadu hawa. Iya kan? Nan paling sangat diprogramkan menjadi program unggulan iblis itu, bapak-bapak, bukan memecah belah awak badun sana, Pak, tapi memisahkan orang suami istri. Ya kan? Akan-akan itulah anak-anak muda gua, kalian umur 45, 42, kempinang siraiku baru tu. Ya kan? Gai alun muda tak lampau. Hati-hatilah membina rumah tangga nak. Program unggulan de iblis bukan managahan awak ndak salat. Bukan madu kita badun sana perkara rato ndak. Bagaimana suami istri yang bahagia agar mereka cerai. Hati-hati tu. Sebab dampak cerai atau talak itu ndak tanggung-tanggung. Pertama apa? Kita tidak bisa menyalurkan nafsu biologis secara halal. Tapi kalau awak lelaki babini tarui, kapan saja kita menyalurkan nafsu biologis, siang, malam, sore, awak tidak ada cameh. Karena awak lalok je lelaki awak. Ada iblis nanyo inginkan awak pisah. Boleh awak menyalurkan nafsu biologis itu dengan berzina, LGBT, sodomi. Iya kan? Jadi hati-hatilah anda ibu-ibu muda ini memelihara rumah tangga. Apa doakan anak-anak muda gua, rumah tanggonya bak punco laki kaulu, lilin ambalau para keknya, katangga rasa tak mungkin, antah kok garak dari Allah, kiamat saja memisahkan. Sudah hari kiamat, bumi direhab oleh Allah, nanti tiba mahsyar, selesai ditimbang dosa jo palo, masuk surga, itu jo suami awak nanti. Jadi ibu-ibu muda dan suaminya polisi, itu ibu-ibu Bayangkara namanya. Iya kan? Ajan banyak kandak awak kayaknya. Kemudian nan samo-samo polisi, iya kan? Awak berumah tangga, iya kan? Abah andaknya gaji suami, gaji istri. Gaji istri, gaji suami. Orang tua suami, orang tua istri, orang tua istri, orang tua suami. Jadi dalam berumah tangga rumusnya 1 tambah 1 kan 2. Dalam rumah tangga tidak boleh 1 tambah 1 hasilnya 1.
Kalau tadi kita hasilnya 1 tambah 1 2 berumah tangga, pasti pecah. Dia ngaji yang lalu ambil, dia ngaji dia lo je. Akhirnya bertengkar. Ada enggak ibu baca kemarin Polwan membakar suaminya polisi? Itu berhasil na iblis semua Pak. Berhasil iblis. Lah sudah mati anak ketek-ketek, awak masuk tansi di perhentian jadi polisi. Mana banyak je piti hilang di ATM. Itu hebatnya iblis. Piti tidak masuk di ATM tu barang mana? Tapi suami sudah dibakar, anak kita kecil butuh biaya, kita masuk penjara. Jadi inti hidup ini agar kita tidak menyalahkan wewenang, intinya pengendalian ego dan nafsu. Atau maka Nabi ada doanya tunjukan dia awak, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak khusyuk. Jadi hati kita ini harus khusyuk menghadapi hidup. Wa a'udzubika min nafsin la tashba. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari nafsu yang tidak mau kenyang. Jadi nafsu kalau dipeturi tidak mau kenyang dah Pak. Cik Nabi, lau kana ibnu Adam wadiyani min zahabin labtagha salisan. Kalau dia gilah anak Adam kekayaan 2 lembah dari emas. Ambo selain dari lembah Siti Njolawi, nan ambo cari dalam ada jambatan terakhir sebentar kau. Awak ke masuk kemari kau. Tu dalam tanya kau kan? Tu di Lumindai cik Sawalunto. Sadalam tu lembah ke bawah, ambil isinya sadonya. 2 lembah tu. Dia giang ke anak Adam, labtagha salisan. Ndak puihnya tu. Nyo cari nan katigo. Dia giang 3 lembah, labtagha rabi'an. Nyo cari nan kampe. Dek sibuk itu ndak takana mengaluan piti untuk jalan Allah. Aturan lapai haji nyo ndak pai. Aturan bazakat nyo ndak bazakat. Kemudian piti konyo pagunuan untuk nan haram. Saat dia di puncaknya berbuat dosa, malaikat maut tiba. Balangkang sambalang kue, awak jangkang orang nan tinggal nampuih. Bini mudo ditinggal lah sampai idahnya sampai bulan 10 hari nyo nikah jo pacar lamonyo. Pacar lamonyo ko care lo jo bini nyo. Anyo bawa laki baru ko ke rumah awak. Ameh nan banyak tadi nyo bagi 2 jo laki barunya. Awak citu sedari kubun celia. Azab malaikat ditunggu siang itu karena nafsu ndak mau kenyang. Wa a'udzubika min ilmin la yanfa. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari ilmu ndak nan bermanfaat. Kalau ada pak lah terlanjur masuk mudo dulu mempelajari ilmu sihir, ya kan? Awak lah gaya kau campak lalai. Jangan pak bawa mati ilmu sihir tu. Sihir tu dosa besar. Sihir kau kan buruk saja punuan orang pak. Nyo otomatis nampak orang beralik tu ala masak gulai kambing nyo harum. Hati bau seulek. Langsung sambal tu rasan. Ada ilmu itu apa? Ada apa makai itu? Kalau ada campak lalai. Ya kan? Itu namanya dengki.
Tapi orang yang dekat dengan Allah, bapak-bapak kaum muslimin, walaupun itu terjadi pisawantanya hilang balik, sihir itu tidak akan bisa menghadapi ilmu Allah, percayalah, tidak akan mungkin. Tukang sihir Musa, jangan takut engkau. Tukang sihir itu tidak akan mempan dari manapun mereka datang, asalkan kamu bersandar kepada saya. Atau mangko orang awak nan taat bagamu, nan taat jawadat akeceknya, basandalah kenang gadang, bagantuanglah kenan tinggi. Sia tu Allah. Allah tidak ada orang bisa melawan, Pak. Lawara banyak guru silik na mati, Pak. Ibu-ibu, para jemaah yang terhormat dan bapak-bapak, untuk semuanya bisa terlaksana dengan baik, semua kita mengerjakan sesuatu itu harus dengan sabar. Anak kemanakan ko dulu nan durako, Pak. Jadi apa nan memimpinnya nanti ko balik orang tu sabar, Pak. Jangan ditinggal nak kemanakan tu. Ya kan? Baanya bisa patuh gawak. Mudah-mudahan kalau dipacalian pulo cara awak nan bijak sana, insya-Allah kemanakan awak, Pak, patuh. Kalau niniak mama jo tuangku lah berhasil membimbing masyarakat, pemerintah resmi indak barik le. Itu perlu keterpaduan antara para ulama dengan pemerintah resmi sesuai yang dikatakan Nabi. Ambo doakan negari awak ku aman, masyarakatnya tenteram, meninggal nanti bersama-sama ambo doakan masuk surga, batamu kita di dalam surga ya Nabi. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Itulah kalau ada yang salah, pak ibu-ibu dari orang gaib kau minta maaf lah ya jabatin, jangan disumpah yang bodak. Sebab ada yang jauh dari Solo kau kambo turui lah, kama ke Jepang. Ada orang Minang di Jepang tu, Bu, lah sudah lalu sajinya. Nangka membawa ambo tu orang sulit air. Tentu harus mengerti lo bos ketik bahasa Jepang kau sekurang-kurangnya jo orang imigrasi tu. Nyo tanyo ha ke what's your name je. Nyo bahasa Inggris nyo, ada Jawa yo bahasa Jepang lu. Domo arigato gozaimasu master. My name Rista Wardi desu. Iya kan? Jadi mudah komunikasi. Kalau nak mengerti ya bahasa orang kau, Pak, A batuka di orang A dia B. Kutiko Jepang masuk ke kota Payakumbuh tahun 65. Nyuruh di ibu-ibu kembali ke Lamai, boleh lawan. Kalau Payakumbuh itu kan nyetuka A7O. Lalu ngerti Jepang? Endak nyotanyo di Jepang kau. Korewa na desu ka? Iko kue na ibu jual ko ana monyo. Bahasa Jepangnya Korewa. Agi cik ibu ko kalau main ndak nang Korea ko dawan ko. Iko na lombu gaja. Lain nyambung? Endak berang Jepang. Jepang kalau berang, Pak, bagi roje. Agi cik ibu ko ndak bagulo dawan masuk aja. Ndak ada nama masuk kecil. Mudah-mudahan kaum muslimin, apa yang telah ditetapkan Allah, mudah-mudahan kita dapat menerima dengan tabah dan sabar. Lagi jemaah moga ibu-ibu bapak tidak ada yang salah kamu. Terima kasih hambo ibu-ibu bapak bisa menjaga ketenangan. Bapantun hambo cik boleh. Di mana letak jalan kagugut, dakiknya pasar padang luar, sungai tanang je bukit tinggi, tasabui ayahnya janiah. Di macako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lambo lapeh ibu-ibu jawab apa-apa juatinan suci je muka nan janiah. Apa ilalai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
subscribe jangan apa entak je tunjuk jangan mengangur macam jelik tu ya kan ya kan entak je tunjuk